Halo Sobat Kabar Teras, kali ini admin ingin membagikan tips tentang cara memilih kopi yang baik dan sehat. Untuk sobatku dukung terus channel ini dengan jangan lupa subscribe, like, and comment, agar terus mendapat kabar berbagi info, tips dan trik dari Kabar Teras. Setiap pecinta kopi tentu mempunyai selera masing-masing dalam menikmati kopi. Tetapi, apapun jenis kopinya, dan bagaimanapun cara penyajiannya sudah wajib hukumnya untuk dapat menikmati biji kopi yang berkualitas. Seperti yang sobatku ketahui, negara kita Indonesia kaya akan alamnya yang melimpah. Tak heran bila Indonesia merupakan negara keempat sebagai penghasil kopi terbesar di dunia. Perlu sobatku juga ketahui, data dari Kementerian Pertanian Indonesia menunjukkan Indonesia terus mengalami peningkatan dalam menghasilkan kopi. Indonesia rata-rata setiap tahunnya mampu menghasilkan 639.000 ton. Menurut data, sejak tahun 2015 sampai 2019 produksi kopi di negara kita terus meningkat. Dengan rincian, tahun 2015 banding 639.412 ton, tahun 2016 banding 663.871 ton, tahun 2017 banding 668.667 ton, tahun 2018 banding 722.641 ton, dan tahun 2019 banding 729.074 ton. Jadi, berdasarkan data yang admin paparkan tadi, maka tentu saja bagi sobatku yang sedang berbisnis atau sedang niat berbisnis kopi Nusantara, memang dapat dengan mudah kita temui sekarang ini, baik secara online maupun offline. Para penjual ini pun bukan hanya menjual kopi dalam bentuk bubuk. Tidak jarang pula kita menemukan banyak dari mereka yang menjual biji kopi, contohnya di kota Jember dan Toraja sudah tersedia biji kopi Arabica Jember dan Toraja yang juga bisa melayani ekspor-impor Indonesia. Untuk sobatku dukung terus channel ini dengan jangan lupa subscribe, like, and comment, agar terus mendapat kabar berbagi info, tips dan trik dari Kabar Teras. Oke sobatku, kita kembali ke topik pembahasan tentang bagaimana cara dan tips memilih kopi yang baik, yang berhasil admin rangkum dari berbagai sumber. Langkah pertama saat sobatku membeli biji kopi adalah pastikan bahwa sobatku harus mengetahui kapan biji kopi tersebut disangrai. Hal ini sangat penting untuk memastikan sobatku mendapatkan kopi yang masih segar atau fresh. Jika sobatku mendapatkan kopi yang masih fresh, maka kualitas kopi tersebut biasanya juga sangat baik. Selanjutnya, sobatku dapat mencium aroma biji kopi Nusantara atau kopi lain yang sobatku beli dari penjual kopi. Dengan cara ini, sobatku dapat mengetahui apakah biji kopi tersebut memiliki kualitas yang baik atau biasa-biasa saja. Jika biji kopi memiliki aroma yang tebal, maka kualitasnya pun sudah dapat dipastikan baik. Namun, jika biji kopi tidak tercium wanginya, maka kualitasnya pun meragukan. Jika sobatku menemukan jenis kopi baru yang baru pertama kali sobatku temui, maka sebelum membeli dalam jumlah banyak, ada baiknya sobatku membeli dalam jumlah kecil terlebih dahulu. Jika sobatku sudah merasa cocok dengan biji kopi Nusantara tersebut, maka sobatku dapat membeli dalam jumlah banyak atau sesuai dengan yang sobatku inginkan. Untuk dapat dengan mudah menentukan atau mengetahui kualitas kopi Nusantara, maka akan lebih baik jika sobatku mencari banyak referensi mengenai kualitas sebuah kopi. Selain itu, sobatku dapat pula mencari banyak rekomendasi dari beberapa teman yang telah mencoba sebuah kopi atau mengenai rekomendasi agen kopi terbaik. Sobatku juga dapat memperoleh informasi dan rekomendasi dari beberapa forum diskusi pecinta kopi online serta mencari referensi dari para ahli kopi yang telah berpengalaman. Meskipun sobatku telah mencoba dan merasa cocok dengan salah satu jenis kopi Nusantara tertentu, ada baiknya dan sangat disarankan untuk tetap bereksperimen dengan cara mencoba biji kopi dengan jenis yang berbeda. Mengapa? Selain dapat menambah pengetahuan sobatku, hal ini juga akan membuat sobatku lebih peka untuk dapat membedakan mana kopi yang memiliki kualitas baik dan mana biji kopi yang memiliki kualitas biasa saja. Untuk dapat mengetahui biji kopi berkualitas bagus yang sobatku beli dari agen kopi, maka seduhlah kopi tersebut tanpa menggunakan gula atau pemanis lainnya. Perlu sobatku ketahui, ada informasi penting yang perlu sobatku ketahui selain cara memilih biji kopi yang baik. Adapun salah satunya adalah pengolahan kopi mulai dari buah kopi, cherry, yang menjadi green coffee beans siap roasting terdiri dari 5 langkah. Langkah pengolahan kopi tersebut antara lain dimulai dari sortasi buah, berries, pengeringan, dehuling, sortasi biji, penyimpanan dan distribusi. Berikut admin sedikit memberikan bagaimana tips memilih biji kopi mentah yang baik.
Adapun beberapa tips memilih biji kopi mentah yang baik adalah: pertama, sobatku pilih wilayah yang terletak di pegunungan tinggi. Karena kopi Arabica terbaik atau kopi lainnya umumnya berasal dari perkebunan kopi di dataran tinggi. Kedua, pilih penjual kopi yang sudah memiliki nama di pasar kopi Indonesia. Hal ini, agar sobatku-sobatku tidak ditipu dengan kopi mentah berkualitas rendah. Ketiga, sobatku pilihlah biji kopi yang utuh, kering dan tidak berbau apek. Menurut seorang ahli diet asal Amerika, Adina Pearson, RD, menyatakan minum kopi memang menyehatkan dan mampu menekan nafsu makan sobatku. Sedangkan bagaimana cara mengkonsumsi kopi yang sehat? Berikut admin berikan tipsnya. Tips yang pertama, menaburkan bubuk kayu manis di atas kopi, tidak hanya membuat kopi sendiri. Cara sehat minum kopi yang juga bisa dilakukan yaitu dengan menaburkan bubuk cinnamon atau kayu manis di atas kopi sobatku. Selain memunculkan rasa yang lebih enak, bubuk kayu manis juga memiliki banyak manfaat untuk kesehatan sobatku. Menurut penelitian dari jurnal Pharmacotherapy, kayu manis terbukti dapat menurunkan kadar gula darah pada pensobatku diabetes tipe 2. Oleh karena itu, dengan menaburkan bubuk kayu manis pada kopi, sobatku dapat mengurangi risiko melonjaknya kadar gula darah. Tips yang kedua, sebaiknya sobatku mengurangi penggunaan sirup dan gula tambahan. Selain menaburkan bubuk kayu manis, sebaiknya kurangi juga penggunaan sirup dan gula tambahan. Hal ini tentu saja dilakukan sebagai cara sehat ketika minum kopi. Bagi para pecinta kopi hitam mungkin tidak masalah tidak menggunakan gula sama sekali pada kopinya. Akan tetapi, bagi orang yang tidak terbiasa dengan rasa pahit, gula atau susu kental manis mungkin menjadi sahabat setia saat minum kopi. Misalnya, sobatku bisa mengganti gula dengan pemanis alami, seperti madu, gula kelapa, atau stevia. Walaupun tetap mengandung kalori, setidaknya pemanis alami tidak meningkatkan kadar gula darah secara drastis. Tips ketiga, selalu menggunakan penyaring kertas. Sudah bukan rahasia umum lagi bahwa kopi mengandung kafeindol, yaitu senyawa yang membuat kadar kolesterol dalam darah menjadi tinggi. Namun, sobatku bisa mengurangi zat tersebut dengan menggunakan penyaring kopi berbahan kertas ketika membuat kopi. Menurut sebuah penelitian dari jurnal Food Research International, penggunaan penyaring kertas saat menyeduh kopi mengurangi senyawa kafeindol di dalamnya. Namun, sobatku tidak perlu khawatir karena kafein dan zat antioksidan yang terkandung di dalam kopi tidak ikut tersaring. Tips keempat, sebaiknya sobatku menghindari untuk tidak minum kopi di atas jam 2 siang. Minum kopi pada siang hari, terutama di atas jam 2 siang hanya akan mengganggu jam tidur malam sobatku. Hal ini dibuktikan melalui sebuah penelitian dari Journal of Clinical Sleep Medicine. Pada penelitian tersebut diperlihatkan bahwa konsumsi 400 mg kafein 0,3 dan 6 jam sebelum tidur ternyata dapat mengganggu kualitas tidur sobatku. Bahkan, minum kopi 6 jam sebelum waktu tidur dapat mengurangi durasi tidur sobatku lebih dari 1 jam. Untuk mengakalinya, sobatku bisa mengganti kopi dengan kopi tanpa kafein atau teh yang mengandung kafein lebih sedikit dibandingkan kopi biasa. Tips yang terakhir mengkonsumsi kopi yang sehat adalah, lebih baik membuat kopi di rumah. Pada saat sobatku memesan kopi di kafe, sekilas mungkin semuanya terlihat bersih. Akan tetapi, jika sobatku perhatikan kembali, tidak ada yang tahu bahwa kain yang digunakan untuk membersihkan gelas mungkin saja digunakan sebagai pembersih tempat lainnya. Untuk menghindari hal tersebut, biasakan untuk membuat kopi di rumah pada pagi hari dan membawanya dengan tumbler kesayangan sobatku. Walaupun mungkin rasanya tidak seenak yang dibuat oleh barista kesayangan sobatku, setidaknya sobatku telah menghemat uang dan mendukung kesehatan tubuh. Baiklah sobatku, demikianlah video dari admin terkait kabar tips tentang bagaimana cara dan tips memilih kopi yang baik dan dijamin enak serta sehat. Bagi sobatku yang ingin atau sedang berjualan kopi, menurut admin tentu itu merupakan pilihan yang bagus. Karena peluang usaha kopi sangatlah luas. Kalangan remaja yang suka nongkrong, eksekutif kantoran, orang-orang kaya. Mereka semua sangat menyukai kopi sambil mengobrolkan urusan mereka. Kelompok menengah ke bawah seperti buruh dan karyawan biasa pun suka minum kopi sambil mengobrol hal yang sedang update misalnya seperti tentang pertandingan sepak bola. Jika informasi dari Kabar Teras ini bermanfaat, tetap dukung kami dengan jangan lupa subscribe, like, and comment channel Kabar Teras agar terus mendapat kabar berbagi info, tips dan trik dari Kabar Teras.